Kalau kita lihat di Alkitab, nah kemarin waktu saya membaca tentang readiness, saya menemukan beberapa cerita di mana kita itu ditolak Tuhan. Saya menemukan beberapa cerita tentang penolakan Tuhan. Dan saya mau kita belajar supaya kita nanti tidak ditolak Tuhan. Kan gitu toh. Maksudnya ketika kita pulang memberikan pertanggungjawaban, kita ini siap. Kita siap mempertanggungjawabkan semuanya. Salah satu cerita, yuk kita lihat. Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-11. Kita akan lihat Matius 22 ayat yang ke-11 saudara. Mulai ayat 11 sampai 14. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Jadi salah satu cerita tentang penolakan adalah tentang kisah pernikahan. Di mana ada orang yang tidak punya pakaian pesta. Dan saya tidak akan membedah ayat ini. Saya nggak akan membahas ini. Cerita yang lain kita bisa lihat dari Matius pasal 25. Kalau saudara melihat Matius pasal 25, saya nggak perlu baca ya saudara dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saudara tahu ceritanya ada 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Singkatnya yang bodoh ditolak. Pintunya tertutup karena mereka tidak siap. Mereka tidak berjaga-jaga. Saya mau fokus pada cerita yang ketiga. Saudara buka Matius pasal 7. Ibadah pagi sekali seperti ini biasanya banyak godaannya. Sebelum lebih jauh jatuh dalam pencobaan, tolong Bapak Ibu toleh kiri kanan. Sebentar, jangan cuma toleh. Setuju, toleh kiri kanan, tepuk. Semangat, semangat, siap sedia. Supaya yang ngantuk bangun. Amin. Kita lihat Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Ini yang saya mau fokus pagi ini. Saya gak akan berbicara akhir zaman, Bapak Ibu tenang aja. Pagi-pagi khotbah berat akhir zaman, saya tahu berat sekali. Enggak. Tapi bentuk penolakan yang saya lihat di Matius pasal 7 ayat 23 ini serem loh. Karena Tuhan baru berterus terang ketika kita mati. Ini kan konteksnya. Waktu kita mati menghadap Tuhan, pada saat itulah Tuhan berterus terang. Doa saya yang sering saya naikkan ke Tuhan, saya bilang begini, "Tuhan, tolong untuk Ruth, jangan berterus terang nanti. Terus teranglah mulai sekarang. Bila perlu, kerasin saya supaya ayat ini tidak terjadi." Tes, puji Tuhan. Ayat ini mengatakan simpel Bapak Ibu, sederhana banget. Salah satu yang disebut Tuhan di sini, kenapa Tuhan tolak? Karena Tuhan tidak kenal. Karena Tuhan tidak kenal.
Berarti kalau Tuhan tidak kenal, kita pun juga tidak dikenal Tuhan, otomatis kan begitu ya. Nah, ternyata pagi ini saya mau bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Dalam Daniel pasal 11 ayat 32, firman Tuhan coba dilihat. Daniel 11, saya kasih pembukaan ayat-ayat dulu lah Bapak Ibu. Baru setelah itu kita cerita lucu-lucu. Ya, harus serius dulu. Kalau tidak ada firman kan tidak sah. Masa langsung ketawa-ketawa, kan itu kerjanya komedian ya toh. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini tentang akhir zaman nanti, belum mati ini. Jadi banyak orang Kristen akan dibujuk. Terus kemudian Alkitab menuliskan begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi kuncinya mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Kalau kita mau siap, kalau kita baca dari ayat ini, apapun godaan yang akan terjadi, apapun tantangan yang akan terjadi, bahkan sedang terjadi, kita bisa menjadi orang yang siap kalau mengenal Tuhan. Karena ayat ini bilang, kalau kamu mengenal Tuhan, kamu kuat. Nanti kalau terjadi krismon, kalau kita mengenal Tuhan, kita kuat. Nanti kalau nggak ada duit, kalau kita mengenal Tuhan, kita juga kuat. Pernah ngalamin nggak ada duit? Sering, saya sering. Tapi Tuhan seringkali tidak mau kasih saya untuk 10 tahun ke depan. Selalu dikasihnya pas untuk waktu pendek. Itu yang bikin sport jantung. Tuhan itu kalau ngasih tidak pernah terlambat, tapi mepet saudara. Nah kayak gitu tuh loh sport jantung, tapi nggak pernah terlambat, tapi tetap mepet. Tapi tetap tidak pernah terlambat. Gimana kita kuat? Kalau saya sering dihadapkan pada hal seperti itu, saya ini orang sanguin. Tahu orang sanguin? Orang sanguin itu sebetulnya godaannya besar. Salah satunya ndak tahan kalau ndak utang. Loh kok bisa? Orang sanguin itu gampang panik. Gampang panik. Saya suka sekali mengajari anak-anak youth gimana mencari jodoh, mikirkan pasangan. Itu perhatikan kepribadiannya. Ada 4 kepribadian. Bapak Ibu ini bicara tentang psikologis ya. Sanguin, koleris, melankolis, flegmatis. Dari cara duduk saudara, saya tahu mana yang sanguin, mana yang koleris, mana yang flegmatis, dan mana yang melankolis. Melankolis sama kolerik sama flegmatis, cara duduknya tenang, tidak ganti-ganti. Tapi kalau sanguin dari satu session, cara duduknya ganti-ganti. Sebentar begini, sebentar gini, sebentar gini, sebentar gini, sebentar gini. Kayak ada udunnya. Itu sanguin. Orang sanguin, orang bilang itu party people. Nggak ada lu, nggak rame. Makanya orang sanguin cocok jadi sales. Orang sanguin cocok jadi pendeta yang khotbah. Orang sanguin cocok jadi guru sekolah minggu. Karena geraknya banyak. Jadi kalau ada, saya selalu memberikan perumpamaan nih. Kalau ada kebakaran, orang sanguin adalah orang yang berteriak paling keras. Kebakaran, aduh gawat kebakaran, mati gua, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Itu sanguin. Anda bayangkan orang sanguin kurang duit. Kurang duit mati, celaka. Siapa yang bisa diutangin dia? Siapa yang bisa cari utang? Itu sanguin. Gampang panik. Saya. Koleris, kalau ada kebakaran, gini Bapak Ibu. Telepon ambulans
pipa, kamu nyalakan keran, ambil timba, ambil selang. Wow, cepat sekali kepemimpinannya. Ini memang tipe-tipe pemimpin. Kolerik. Melankolis beda. Tunggu, jangan buru-buru semprot. Kamu mesti lihat kayunya, kayu jati, kayu meranti, kayu kamper. Kalau kamu salah siram, itu tambah roboh, hancur lebih cepat, gawat. Wah, dipikirin Bu, detil, dibedah. Orang melankolis sebetulnya cocok pengajar dan cocok memegang pembukuan. Detil. Suami saya melankolis. Kalau kita mau bikin apa-apa, kok Tuhan suruh kita bikin acara ini. Suami saya langsung duduk mikirin duitnya. Dihitung dan dia bilang, "Ndak masuk non, ndak masuk." Kalau Sanguin beda, sikat. Tahu-tahu kebentuk, duk-duk-duk, salah gitu aja Sanguin. Itu Sanguin ceroboh, nggak punya otak. Kalau melankolis, pemikir. Flegmatis lebih dahsyat. Flegmatis lebih dahsyat. Kalau Anda duduknya tenang, kemungkinan juga flegmatis. Bisa juga melankolis. Dan kalau flegmatis ada kebakaran, Sanguin teriak, koleris mimpin, melankolis mikirin. Ini tadi penyebabnya apa ya? Kok bisa begini ya? Nanti keburu habis. Kalau flegmatis gini, mana kebakarannya mana? Loh itu loh. Oh itu kebakaran. Tell me. Telat mikir. Nah Anda bayangkan saya panikan kayak gitu. Bayangkan kalau saya ngalamin kekurangan uang, ndak kuat, saya akan cepat sekali gesek kartu kredit, gestun. Dan saya akan gampang sekali cari hutangan. Makanya sampai hari ini saya tidak mau punya kartu kredit. Anda tahu kenapa? Karena saya tahu itu bahaya buat saya. Saya tidak mau. Orang yang kuat bisa siap sedia di dalam segala tantangan. Ada tidak ada duit tetap kuat. Dapat lotre tiba-tiba hadiah besar juga tetap kuat. Tidak jadi gila. Dapat rezeki nomplok secara mendadak, tidak akan istilahnya tidak akan seperti OKB. Kuncinya kuat adalah mengenal Tuhan. Bapak Ibu mau punya spirit atau roh yang siap, cuman satu, kenal Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kata mengenal Tuhan memakai kata ginosko. Di dalam perjanjian lama, kata mengenal Tuhan dari bahasa Ibrani yada. Saya tidak akan ngajar bahasa Ibrani karena saya juga tidak bisa. Taunya ya cuman itu. Yada sama ginosko sama, mengenal Tuhan. Mari saya tunjukkan arti yada. Kejadian pasal 4. Inilah pertama kali muncul kata yada. Kita buka yuk, Kejadian 4 ayat 1. Pertama kali kata yada muncul di Kejadian 4 ayat 1. Kalau Anda baca bahasa Indonesia, mana kata mengenalnya? Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi disinilah kata yada muncul pertama kali di Alkitab. Kata apa? Bersetubuh. Mengagetkan ya. Dibedah-bedah, diteliti-teliti, kata yada pakai kata bersetubuh di bahasa Indonesia. Kenapa? Karena artinya sederhana, tidak ada jarak.
Tema gereja saudara, The Year of Intimacy. Saya lebih suka mengartikan juga The Year of Yada. Tidak ada jarak. Udah dewasa semua kan? Ada yang di bawah 17? Enggak ada. Di bawah 17. Tutup telinga. Saudara kalau enggak usah ngomong bersetubuh deh. Saudara kalau mencium seseorang, enggak mungkin jaraknya 5 meter. Itu namanya kiss by. Kalau saudara mencium seseorang, itu nempel. Enggak ada jarak. Alkitab bilang kalau kita enggak ada jarak dengan Tuhan, kita akan kuat. Kita akan selalu siap sedia. Apapun tantangannya. Mau berita tentang keuangan yang buruk ataupun yang bagus-bagus, kita tetap kuat. Kuncinya tidak ada jarak. Kalau saudara bilang begini, apa artinya tidak ada jarak, Bu? Sederhana sih Bapak Ibu. Kalau saudara ada yang pernah bilang begini, aku kok sudah lama ya merasakan kering, berarti ada jarak. Aku kok sudah lama ya merasakan kayak enggak ketemu Tuhan, berarti ada jarak. Aku kok sudah lama ya merasakan enggak ada lawatan, berarti ada jarak. Nah, pagi ini saya mau kasih tips tentang supaya enggak ada jarak. Semalam ngobrol sama Bapak Gembala dan Ibu dan juga beberapa teman, Pak Daniel juga. Pak Daniel, saya baru sadar. Saudara, kami bicara tentang doa. Saya ini orang yang paling gak bisa doa lama-lama. Kemarin yang seminar sudah saya tanya, yang kemarin belum datang seminar saya mau tanya. Apakah di antara saudara ada yang bisa berdoa lebih dari 1 jam? Siapa yang bisa berdoa lebih dari 1 jam? Tolong angkat tangan. Ada Ibu, gak usah malu, gak usah sungkan. Itu prestasi yang luar biasa. Ada yang bisa berdoa, ada yang cuman bisa berdoa gak sampai 1 jam. Saya yakin ini yang paling banyak. Nah kan paling banyak. Ada yang bisa berdoa cuman 15 menit gak? Gak usah malu karena saya juga termasuknya di dalamnya. Ada. Terima kasih buat kejujurannya. Seorang hamba Tuhan pernah sharing, hamba Tuhan desa, lucu. Kalian tahu kita nih harus berjaga-jaga 1 jam, kalau enggak akan jatuh dalam pencobaan. Jadi standarnya harus 1 jam, kalau enggak 1 jam jatuh. Terus dia bilang, saya ini punya strategi supaya doanya 1 jam. Wah, saya tertarik. Gimana strateginya? Dia bilang begini, saya akan menyanyikan kira-kira 10 lagu. Dan 1 lagu saya akan ulang 5-6 kali. 10 lagu, 1 lagu 5-6 kali. Berarti 10 lagu 50 kali. 50 kali. Itu kira-kira sudah memakan waktu 50 menit saudara. Lalu dia dengan bangga cerita. 50 menit, 10 menitnya saya pakai buat doa syafaat dan doa pribadi. Saya membayangkan nyanyi 10 lagu. 5 kali atas bawah, refren turun. 50 kali total, Bu. Ini memble, Bu. Ini stroke. Pernah nyoba gak nyanyi 10 lagu? Coba WL. Boleh dipraktekkan sesekali. Saya yakin Anda akan dikomplain sama jemaat. 10 lagu, coba tirukan 10 lagu. Aduh ini capek loh. Saya gak mau kalah. Setelah ibadah saya bilang gini, Pak, 10 lagu itu impossible loh Pak. Bukan cuman mulutnya capek, tenggorokan sakit loh Pak. Saya punya strategi yang lebih baik dari strategi Bapak. Gimana Bu Ruth? Saya setel YouTube.
YouTube-nya saya suruh nyanyi 10 lagu. Cari aja yang nyambung. Lo kan lebih bagus Pak. 10 lagu di YouTube. Katakan 1 lagu 1 menit. Tapi 10 lagu cuma 10 menit. Berarti kalau Bapak mau habiskan 50 menit, berarti Bapak harus cari 50 YouTube. Cari aja yang langsung compilation, kumpulan berapa lagu. Nanti setel yang lain. Waktu mereka nyanyi, YouTube-nya nyanyi, saya nyembah. Lebih gampang kan Pak? Oh iya, good idea. Saya ini susah Bu. 1 jam suruh sembahyang. Saya cerita sama Pak Daniel tadi malam. Saya kagum dengan seorang hamba Tuhan, almarhum. Beliau perintis dari kebangunan rohani, salah satu tokoh menurut saya kebangunan rohani di Surabaya. Beliau terkenal 6 jam minimal doanya. Suatu hari saya ketemu dengan teman yang ternyata pernah punya pengalaman berdoa sama beliau 6 jam. Wah, saya mau belajar. Boro-boro 6 jam. 6 menit itu kekuatan saya. Karena saya pikiran langsung kemana-mana loh Pak. Bapak Ibu tahu nggak, saya jujur kalau doa pikiran kemana-mana. Jadi kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Bu kenapa kalau saya doa nggak bisa fokus? Percayalah itu nasib sejuta umat. Nggak bisa fokus. Jadi saya penasaran kenapa bisa 6 jam. Kok gimana Om itu kok bisa doa 6 jam? Tolong, engkau kan pernah ikut. Gini Bu Ruth, oh sebelumnya saya tanya, Om itu bisa main musik enggak? Enggak. Gitar? Enggak bisa. Om bisa nyanyi enggak? Enggak bisa. Loh, terus 6 jam diisi apa kok? Gini ya Bu Ruth, tak praktekin ya. Dia ngajak saya merem. Gini. Yesus. Yesus. Kadang-kadang ternyata saya ingat, kadang-kadang gini. Yesus. Anda mau menghina bahasa rohnya dia. 6 jam, sakti nih orang. Sapu tangan habis dia doakan, ada jemaat bongkok. Sapu tangannya ditaruh di bongkoknya. Kencang. Bahasa roh saudara dan saya lebih bagus dari punya Om. Kira pasyakaralah para pasyo. Uriatakan musuh. Sapu tangan Anda taruh di orang bongkok, makin bongkok. Enggak sakti sama sekali. Ya kan? Sakti. Om ini sakti, itu terkenal di Surabaya. Orang enggak bisa hamil. Sapu tangan didoakan, sama Om ditaruh di perut. Bulan depan hamil. Satu kali saya khotbah di gereja tersebut, saya bingung. Karena jemaat datang bawa sapu tangan. Lalu dia bilang begini, Bu tolong doakan sapu tangan ini. Saya tahu cerita tentang Om, tapi saya tidak pede untuk mendoakan sapu tangan. Iman Om sama iman saya beda saudara. Ya karena dia maksa suruh doakan, ya tak doakan aja. Apa yang terjadi Bu? Tidak terjadi apa-apa saudara. Karena kurang sakti Bapak Ibu. Si Om sakti sekali. Padahal 6 jam doanya. Jesus. Kata Pak Daniel, mungkin dia itu berdecak kagum. Mungkin. Ada jangan menghakimi bahasa roh. Saya bilang sama Pak Daniel ketawa tadi malam. Pak mau bikin kursus bahasa roh kah Pak? Nanti diajarin la 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 la. Lili 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 lulu lulu lulu. Sandal lawas sandal lawas. Sandal lama katanya Pak Daniel. Jangan menghina bahasa roh. Saya punya teman. Itu luar biasa pengurapannya. Anda tahu bahasa rohnya? Dia hamba Tuhan juga di Surabaya. Saudara kalau dia bahasa roh saya ketawa. Karena saya geli bahasa rohnya gini. Ai didihe. Ai didiho. Dididihe. Dididiho. Saya langsung
langsung ingat film India Kochi Kochi Hota He. Iya toh, Didi He, ai Didi Ho, Didi He. Saya niru Bapak Ibu, Didi Ho, Didi Ho, Didi He, Heho, Heho, ya kan. Tapi urapannya luar biasa, jangan menghina. Ada orang yang bahasa rohnya kayak gini, saya punya teman lagi. Wow, pelayanannya luar biasa. Kalau bahasa roh gini, blukutuk, 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 blukutuk. Mungkin dia seperti yang kata Alkitab, ada air keluar dari bait suci, mula-mula semata kaki, lalu naik sampai ke lutut, lalu sampai berenang, akhirnya tenggelam, lalu dia blukutuk, 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 blukutuk. Beneran Bapak Ibu, lucu-lucu saudara. Saudara tidak bisa mengejudge atau menghakimi dari bahasa rohnya, gitu loh. Biarpun bahasa rohnya blukutuk, tapi dia tidak ada jarak dengan Tuhan. Biarpun bahasa saudara keren, canggih, kiara, syakarara batu. Terus nanti sesekali kuai, hai siang soalnya, wah canggih. Aku nggak bisa kuai soalnya Bapak Ibu. Jadi Anda pikir bahasa rohnya canggih tapi ada jarak, percuma. Jadi yang penting tidak ada jarak. Nah saya tuh cari tahu gimana caranya. Setelah dengarkan cerita doa 6 jam, saya sungguhan praktek loh. Aku ini orang yang tipe ketika penasaran aku praktekin Bu. Tak praktekin, sembahyang. Jesus. Aku ketawa Bapak Ibu. Aku ini ngapain ya? Karena yang saya tiru teknisnya. Nggak nangkep. Iya kan? Karena beliau sudah meninggal, saya nggak sempet tanya. Om, waktu Om ngomong cek, waktu Om bilang begitu, apa yang ada di hati Om? Itu yang sebetulnya saya ingin tanyakan, tapi beliaunya udah meninggal. Jadi bukan teknisnya. Sampai akhirnya saya membaca satu buku. Dan buku ini cocok banget buat saya. Yang menulis seorang Romo Katolik. Namanya Brother Lawrence. Saya mendengar cerita Brother Lawrence ini mukanya bersinar seperti Musa. Wow. Dia dulunya adalah seorang marinir, jadi tentara. Kemudian dia memberikan hidupnya menjadi seorang Romo dan tinggal di biara. Ketika dia menyerahkan hidupnya menjadi seorang biarawan, dia ditempatkan di bagian dapur. Dia ditempatkan di bagian dapur. Nah Bapak Ibu tak ajarin cara membangun hubungan tidak ada jarak. Dia di bagian dapur. Satu saat seseorang pernah tanya, Romo, bagaimana rahasianya Romo itu berdoa? Sehingga Romo itu bisa seperti ini dengan Tuhan. Si Romo itu bilang begini, dia tanya, apakah Romo menghabiskan berapa jam di chapel? Romonya jawab, saya berdoa lebih banyak di dapur daripada di chapel, daripada di ruang doa. Wah ini menarik. Waktu saya dengar ini tambah penasaran. Saya berdoa lebih banyak di dapur daripada di ruang doa. Lalu dia tanya begini, Romo, berapa jam Romo berdoa? Dia jawab begini, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Wah, penghiburan. Ini solusi. Saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi kalimat selanjutnya yang membuat saya tersentak. Dia jawab begini, tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Coba, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti doanya kapan? Tiap jam. Sekali berdoa berapa lama? Nah sampai 1 jam. Berarti dari jarak jam 6 ke jam 7 dia doa. Jam 7 ke 8 dia doa lagi. Jam 8 ke 9 dia doa lagi. Dan semuanya sebentar-sebentar. Itulah yang kenapa
Kalau Anda ikut seminar tadi malam, itu bisa dipraktekkan. Saya sejak mengerti itu, saya bersyukur dapat teman. Tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Wah, canggih. Dan saya berlatih sejak itu, tidak membiarkan 1 jam lewat tanpa doa.